Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Kita juga memasuki hari ke-8 Novena Roh Kudus. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan kami jalan menuju hidup yang kekal dengan memuliakan Putramu dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta, bakti, dan iman kami selalu bertambah dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Yesus, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah bangkit dari mati, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus hingga 3 kali, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi dia. Jawaban Petrus jelas bahwa, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kenapa hingga 3 kali Tuhan Yesus bertanya? Karena satu, itu merupakan penebusan dari penyangkalan Petrus yang juga sampai 3 kali. Yang kedua, karena Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk mencintai dia atau mengasihi dia, tetapi memberikan kebebasan bagi orang itu. Ketika benar-benar yang mendasari adalah kasih, maka tidak pernah terpaksa. Setelah hidupnya dikuasai oleh kasih, di dalam kemerdekaan kasih itu, maka perutusan diberikan. Akhirnya Petrus pun melaksanakannya dengan taat. Saudara-saudariku, marilah kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dengan menjunjung tinggi kemerdekaan kita, karena Ia ingin hanya kasih saja yang hidup di dalam hati kita. Dengan kasih kita menjadi taat, menjadi pejuang karya-karya Tuhan, menjadi partnernya yang akhirnya membawa kita kepada keselamatan. Sebagaimana itu menjadi inti dari misteri panggilan untuk selalu mewartakan kebaikan. Saudara-saudariku, marilah kita memiliki hati yang taat, sebagaimana Kristus sendiri taat kepada Bapa, sebagaimana para murid yang taat kepada Kristus, karena dasarnya adalah kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.